teman-teman, nih aku mau ngasih lihat nih, tadi aku baru bikin capcay. Ini capcay goreng ya. Jadi isinya tuh banyak banget sayuran yang pastinya kayak manfaat gitu. Ada brokoli, ada wortel yang kaya akan vitamin A. Pokoknya emang kalau kita bicara mengenai sayur-sayuran pastinya ini dibutuhkan banget sama tubuh, apalagi situasinya kan saat ini sedang pandemi gitu ya. Banyak banget yang menyarankan untuk pokoknya kalau bisa makan tuh makanan yang bergizi dan pastinya yang sehat seperti sayur-sayuran, ya kan? Nah, makanya nih di Vokasi Kini kali ini kita akan bicara mengenai bidang pertanian yang mana menghasilkan banyak sayuran-sayuran dan juga makanan-makanan yang bergizi yang kita bisa nikmatin saat ini. Dan kita akan menyapa beberapa narasumber yang sudah bergabung bersama kita. Yang pertama ada Dr. Eko Haripurnomo selaku dosen ilmu dan teknologi pangan IPB. Halo. Halo Mbak Senas. Halo Pak Eko. Dan selanjutnya ada Pak Dedi Mulyadi, kelompok Tani Paguyuban Bumi Mandiri. Halo, Mas Dedi aja ya, masih muda nih kayaknya Mas Dedi nih. Iya. Halo Mas Dedi. Nah selanjutnya juga ada Pak Slamet Sulistiono, Presdir dari PT Benih Citra Asia. Halo Pak Slamet. Halo, semangat pagi. Selamat pagi. Oke, nah aku akan mulai dari Mas Dedi terlebih dahulu ya, karena Mas Dedi ini kan begitu paham betul gitu mengenai menanam dan juga pertanian. Nah, penasarannya tuh Mas Dedi kan saat ini sudah bisa dibilang sebagai petani sukses. Pas awal mau masuk ke bidang pertanian itu ceritanya seperti apa sih Mas Dedi? Mungkin boleh diceritakan kepada kita semua. Ya, awal mulanya saya kan belajar dari sekolah itu sekolah tentang pertanian. Jadi sedikit banyak sudah paham tentang pertanian. Kemudian di tahun 2012 itu saya kembali ke desa karena sudah lulus. Nah, ketika di desa saya melihat potensi yang ada di desa. Potensi yang ada di desa saya itu hanya padi. Dari sana saya berpikir bagaimana cara meningkatkan nilai ekonomi dari padi itu sendiri. Karena pada dasarnya petani di desa saya itu pada saat itu hanya budidaya padi biasa. Nah, terpikirlah untuk membudidayakan padi organik. Seperti itu. Karena kan padi organik itu mempunyai nilai jual yang di atas rata-rata. Oh oke, jadi benar-benar apa ya, mungkin potensinya dimaksimalkan gitu. Nah pas awal ceritanya seperti apa lalu mengembangkan beras organik seperti sekarang ini? Iya, awalnya saya kan dari keluarga petani semua ya. Keluarga saya keluarga petani semua. Terus kemudian setelah itu saya kembali ke desa dan saya punya beban moral tersendiri. Bagaimana cara meningkatkan taraf hidup kesejahteraan keluarga saya pada saat itu. Oleh sebab itu saya berpikir bagaimana cara berinovasi. Jadi tidak hanya pertanian itu kan tidak hanya tanam, panen, selesai. Tidak hanya seperti itu. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan nilai ekonomi dari sebuah hasil panen itu sendiri. Karena yang jadi kendala di lapangan itu ketika panen kemudian harga itu tidak bisa ditentukan oleh petani. Rata-rata itu ditentukan oleh tengkulak. Panen raya harganya rendah. Nah, menjawab kendala-kendala tersebut, ya terpikirlah salah satu inovasi tentang budidaya padi organik. Oke, baiklah. Terima kasih jawabannya Mas Dedi. Dan kemudian saya juga penasaran dari Pak Slamet nih. Pak Slamet kan saat ini berarti menjual bibit tanaman juga nih ya Pak ya. Nah, sejauh ini berapa persen sih mitra Bapak nih yang masih tergolong anak muda atau millennials gitu? Apakah generasi muda kita tuh melek akan hal ini atau gimana? Petani-petani yang terlibat di dalam kemitraan produksi benih, mulai dari daerah Banten, daerah Jawa Tengah, daerah Jawa Timur, itu sangat banyak pemuda-pemuda petani-petani milenial. Karena apa? Hasilnya cukup menguntungkan karena harganya sudah pasti, harga kontrak, dan bahkan petani-petani muda milenial itu bisa menghasilkan uang ratusan juta sekali panen, bahkan bisa mendapatkan bonus mobil dari perusahaan kami.
Oh, oke. Luar biasa ya berarti ya Pak ya. Emang potensinya dan juga emang penghasilan yang bisa dihasilkan kalau kita masuk ke bidang pertanian. Tapi saya juga kemudian pengen tahu dari Pak Eko. Pak Eko kan banyak mengajarkan mengenai teknologi pangan di IPB. Saya penasaran kira-kira ide kreatif dari generasi muda dan inovasi mereka ke depannya di bidang pertanian itu seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mbak Sanas. Pertanyaan yang menarik sebenarnya. Bagaimana kita menantang anak muda untuk lebih kreatif. Dan saya termasuk yang sangat percaya bahwa anak muda lah yang paling kreatif antara semua generasi. Makin tua biasanya makin mentok kreativitasnya. Dan di dalam menciptakan sesuatu kreatif itu memang harus selalu mencoba memberikan nilai tambah sebenarnya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi, bagaimana dia mengamati lingkungan sekitar, beras yang biasa-biasa saja harganya ya biasa saja, tetapi kalau organik di situ ada nilai tambah. Karena apa? Karena dipercaya itu lebih menyehatkan atau kandungan kimianya lebih sedikit, ya kan, atau tidak ada. Gitu. Nah, tadi saya katakan inti dari inovasi itu kan sebenarnya memberikan nilai tambah. Nilai tambah itu macam-macam ya. Bisa tadi harganya lebih mahal, ya kan? Artinya keuntungannya lebih besar. Karena dia menawarkan tadi ya beberapa keunggulan produk. Bisa juga inovasinya sebenarnya dari sisi layanannya, ya kan? Selama ini orang beli beras mungkin harus ke warung untuk beli beras. Mungkin nanti Pak Deddy Mulyadi udah mulai berpikir saya anterin itu. Lewat aplikasi gitu juga bisa ya Pak? Ya, betul. Apalagi sekarang kan perkembangannya internet sangat cepat. Artinya ada juga inovasi di situ. Oke. Tapi Pak Eko, saya penasaran juga apakah minat dari para generasi muda gitu untuk mempelajari bidang pertanian itu cukup besar atau gimana Pak? Kalau Bapak melihatnya di IPB? Iya, jadi minat ke bidang pertanian itu memang harus diakui tidak sebesar di bidang-bidang lain. Dan itu juga bukan salah anak muda kalau menurut saya. Kenapa? Karena image petani itu kan selalu apa? Miskin, kotor, tua, tidak berpendidikan kan gitu ya. Iya. Tantangannya ke depan adalah bagaimana merubah image itu menjadi sebaliknya. Ya, tadi kan seperti Pak Slamet, Mas Deddy gitu kan. Kemudian berpendidikan, profesional gitu ya. Itu yang harus dirubah. Tapi saya percaya bahwa pertanian itu tidak akan pernah hilang. Selama manusia masih hidup dan masih butuh makan. Oke, pertanian artinya long lasting banget lah ya gitu. Inovasinya pasti akan ditunggu terus gitu. Tapi ya itu tadi yang menjadi bukan kendala ya, mungkin challenge ya, adalah mengubah mindset masyarakat mengenai seorang petani. Tapi tadi kita sudah berbincang juga ini dengan dua sosok petani yang mungkin berbeda gitu daripada yang biasanya masyarakat kenal. Ini sukses, masih muda gitu, masih bisa memberikan banyak ilmu pengetahuannya tentang dunia pertanian. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi gimana sih sebenarnya cara membuat bidang pertanian ini lebih cool lagi gitu ya di mata para generasi muda dan lebih menyenangkan lagi gitu pastinya dan juga menjanjikan. Nah, kita akan ngomongin mengenai seberapa menjanjikannya bidang pertanian sesaat lagi hanya di Vokasi Kini.